Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah uraian dengan tema pelibatan laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga, perspektif Islam. Namun sebelum itu akan saya sampaikan hasil dari sebuah survei. Berdasarkan hasil survei nasional di 34 provinsi dengan sampel ibu rumah tangga sebanyak 2041 yang mengungkapkan bahwa rata-rata ibu rumah tangga menghabiskan waktu 13,5 jam per hari untuk menunaikan pekerjaannya. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan rata-rata jam kerja perempuan di Asia Pasifik yang mencapai 7,7 jam per hari. Jurnal Perempuan tahun 2020. Sementara itu, menurut Undang-Undang Perkawinan, pada pasal 30, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Pada pasal 31 dinyatakan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hak dan kedudukan keduanya adalah sama, baik di dalam bermasyarakat maupun berumah tangga. Pada pasal 32 dinyatakan dalam berkeluarga, suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Ini ditentukan oleh suami dan istri. Pada pasal 33, suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir maupun batin. Pada pasal 34 dinyatakan seorang suami harus melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan berumah tangga sesuai kemampuannya. Kemudian seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Selanjutnya, bagaimana perspektif para ulama fikih? Pendapat imam 4 mazhab yang diikuti kebanyakan masyarakat di Indonesia menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, Al-Hasani dari mazhab Hanafiyah. Dalam kitab Bada'i'us Shana'i menyebutkan bahwa seandainya suami pulang membawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, namun istrinya enggan memasak atau mengolahnya, maka istri tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap. Yang kedua, Ad-Dardir dari mazhab Malikiyah dalam kitab Asy-Syarhul Kabir menyebutkan wajib atas suami melayani istrinya walau istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat. Bila suami tidak pandai memberikan pelayanan, maka baginya wajib untuk menyediakan pembantu untuk istrinya. Yang ketiga, Al-Imam Asy-Syairazi dari mazhab Syafi'iyah dalam kitab Al-Muhadzab menuliskan tidak wajib bagi istri membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya untuk suaminya. Yang keempat, pendapat mazhab Hanabilah pun sejalan dengan mazhab-mazhab lainnya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk di dalamnya menyapu rumah, mengepel rumah, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pendapat imam dari 4 mazhab tidak ada yang berpendapat wajibnya seorang istri atau perempuan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya dipandang merupakan kewajiban seorang istri. Pendapat dari imam mazhab tersebut di atas, apakah bertentangan dengan Al-Quran dan hadis? Mari kita lihat bersama. Dalam sebuah hadis yang pertama dari Al-Aswad menyatakan, qala sa'altu Aisyah ma kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahlihi. Qalat kana fi mihnati ahlihi. Fa idza hadaratis salatu qama ila salati. Artinya, saya bertanya pada Aisyah apa yang dilakukan Rasulullah saat berada di rumah.
Aisyah menjawab, dia menyibukkan diri dengan melayani keperluan keluarganya. Namun jika waktu sholat tiba, dia segera pergi mengerjakan sholat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis kedua dari Hisham yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari. An Hishamin an abihi qala sa'altu Aisyata ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi qalat ma yasna'u ahadukum fi baitihi qalat ma yasna'u ahadukum fi baitihi yakhsifu an-na'la wa yarfa'u thawba wa yarfa'u thawba wa yakhitu. Artinya Hisham berkata, saya bertanya pada Aisyah, apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah? Aisyah menjawab, dia melakukan yang kamu semua lakukan di rumah. Dia memperbaiki sandal, menambal pakaian, dan menjahit. Dalam hadis berikutnya diterangkan pasangan suami istri bisa kerjasama bila menghadapi masalah, termasuk saat menyelesaikan urusan-urusan rumah tangga. Hadis ini mengisahkan pasangan Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. An Abi Hurairah anna Fatimah atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu khadiman wa syakatil 'amala faqala ma alfaitihi 'indana qala ala adulluki 'ala ma huwa khairun laki min khadimin tusabbihina thalathan wa thalathina wa tahmadina thalathan wa thalathina wa tukabbirina arba'an wa thalathina hina ta'khudina marja'aki. Abu Hurairah menceritakan Fatimah datang pada Rasulullah dan meminta seorang budak untuk membantunya menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang berat. Rasulullah SAW mengatakan, kamu Fatimah tidak akan mendapatkan budak, namun aku akan menunjukkan yang lebih baik daripada budak. Bacalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali saat kamu akan tidur. Jika menyelesaikan urusan rumah tangga bukan kewajiban istri, apa sebetulnya tugas suami dan istri dalam Islam? Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya sekaligus mengingatkan seputar pertanggungjawaban tiap orang. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi fal amiru alladhi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi war rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'anhum wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun 'anhu wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun 'anhu ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ingatlah, tiap orang adalah pemimpin dan tiap orang akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang pemimpin bertanggung jawab atas warganya dan akan ditanyai tentang bagaimana menyelesaikan urusan masyarakat. Seorang laki-laki adalah penjaga anggota keluarganya dan akan ditanyai seputar kondisi fisik dan mental mereka. Seorang perempuan adalah penjaga rumah tangga suami dan anak-anaknya. Kelak akan ditanyai bagaimana mengatur rumah tangga dan mengasuh anak-anaknya. Seorang budak adalah penjaga harta tuannya dan akan ditanyai soal bagaimana menjaga kepercayaan tersebut. Berhati-hatilah, tiap kamu adalah penjaga dan tiap kamu akan ditanyai terkait kepercayaan ini. Sementara di dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 71 dinyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, adalah saling menolong satu kepada yang lain dalam menyuruh kebaikan, melarang kejahatan, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan mentaati Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuat dan Maha Bijaksana. Sementara di dalam surah An-Nisa ayat 19 dikatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dalam dua ayat tersebut di atas, ini merupakan ayat yang menjelaskan adanya kerjasama, adanya saling tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan, antara suami
dan istri. Dari uraian yang tadi saya sampaikan dapat disimpulkan. Yang pertama, pekerjaan yang umumnya dianggap sebagai tanggung jawab istri atau perempuan dalam rumah tangga, berdasarkan undang-undang perkawinan di Indonesia, ijma' ulama, hadis maupun Al-Quran, ternyata bukanlah kewajiban seorang istri, namun tanggung jawab bersama antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, laki-laki dan perempuan saling berkolaborasi dan bersinergi dalam seluruh kegiatan, urusan, dan pekerjaan dalam membangun kehidupan rumah tangga, baik yang bersifat domestik maupun bersifat publik. Jadi, di sini saya ingin sekali lagi menekankan, tidak ada jeleknya ketika seorang suami